Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Rivaldo M. Asigalingi. Pada video kali ini kita akan membahas lanjutan materi dari penerapan turunan dalam menentukan garis singgung. Di mana pada pembahasan kali ini kita fokus pada pembahasan penerapan turunan garis singgung yang sejajar ya teman-teman. Sebelumnya kita akan mengulik kembali rumus untuk mencari garis singgung tersebut. Kita dapat menggunakan rumusnya itu Y min Y1 tutup kurung sama dengan M X min X1, dimana teman-teman seperti materi sebelumnya, untuk mencari M ini kita bisa menggunakan turunan dari fungsi fx tersebut. Jadi M sama dengan turunan dari fungsi fx. Nah teman-teman, dari sini masih ingat bukan materi sebelumnya? Jadi pada garis sejajar, syarat yang kita dapatkan untuk mencari garis singgung sejajar, itu kita membuat syarat itu adalah M1 sama dengan M2. Jadi pada garis sejajar itu, M1-nya itu sama dengan M2. Nah, untuk lebih lanjutnya, kita akan langsung saja lanjut ke contoh soalnya. Contoh soalnya adalah, tentukan persamaan garis singgung. Tentukan persamaan garis singgung pada parabola Y sama dengan min X kuadrat bola Y sama dengan min X kuadrat. Sorry teman-teman, yang sejajar dengan garis dengan garis 6x tambah y sama 6x tambah y min 3 sama dengan 0 ya teman-teman. Tambah y min 3 sama dengan 0 adalah titik-titik ya. Oke. Jadi teman-teman, pada soal ini tentukan persamaan garis singgung pada parabola y sama dengan min x kuadrat yang sejajar garis 6x tambah y min 3 sama dengan 0. Di soal ini sudah disebutkan ya teman-teman bahwa garis ini adalah sejajar. Jadi pada penyelesaian garis sejajar itu ada dua poin penting yang harus kita ketahui. Yang pertama, kita akan mencari gradien atau m-nya. Yang kedua adalah titik singgungnya. X1, Y1. Oke. Jadi untuk mencari garis singgung itu, kita harus mengetahui dua poin penting ini guys. Ini ada dua poin penting teman-teman. Dua poin penting. Nah, yaitu gradien dan juga titik singgung X1 dan Y1. Jadi cara itu, dari soal diketahui ya teman-teman, kita akan mendapatkan fungsi Y teman-teman. Fungsi Y. Jadi fungsi Y itu dari kita dapat dari sini, kita kita geser atau kita pindah ruaskan. Jadinya Y sama dengan 6x plus min 6x plus 3. Nah, dari sini kita dapat menurunkan fungsi Y untuk mendapatkan gradien pertama kan, teman-teman. Jadi kita turunkan Y aksen sama dengan, jadi kita turunkan itu kita tanda pakai aksen ya teman-teman, min 6, karena materi turunan sebelumnya kita sudah belajar bukan, untuk menurunkan suatu fungsi itu. Jadi ini kan yang ada sukunya kan teman-teman, ini ada bilangannya, yang langsung kita turunkan saja, yang tidak ada bilangnya itu sama dengan 0. Nah, dari sini kita dapatkan dari sini kita dapatkan turunan pertama teman-teman. Nampak tidak ya? Nampak. Dari sini terdapat turunan pertama teman-teman. Jadi kita dapatkan M1 sama dengan min 6. Oke. Seperti sebelumnya, untuk mengetahui karena itu garis sejajar, maka M1 sama dengan M2 teman-teman. Di sini kita belum mengetahui M2 bukan? Lihat lagi teman-teman, di soalnya ada persamaan Y. Maka
kita dapat mendapatkan M2 teman-teman. Jadi sama sebelumnya dengan M1, kita turunkan lagi persamaannya yang di atas. Jadi yang persamaannya di atas kita turunkan, Y sama dengan min X kuadrat. Teman-teman sudah tahu bukan cara menurunkan hal suku seperti ini. Jadi kita dapat turunannya itu adalah turunkan pangkatnya, maka Y aksen sama dengan min 2 X pangkat 1, karena dia sebelumnya X pangkat 2 ya teman-teman. Setelah kita dapat dua turunan ini, maka bisa kita mendapatkan apa teman-teman? Kita mendapatkan nilai X teman-teman. Karena di sini kita ingat sebelumnya dua poin penting adalah titik singgung X1 dan Y1. Di sini kan ada X ya teman-teman. Jadi kita bisa mendapatkan nilai X. Maka dari dua gradien ini sebelumnya kan rumusnya M1 sama M2. Maka kita buat saja teman-teman. M1 sama dengan M2. M1 tadi min 6. M2 sama dengan min 2X. Maka kita dapatkan nilai X sama dengan 3. Oke teman-teman. Jadi poin pertama kita clear. Sisa untuk mencari Y1 teman-teman. Jadi pada untuk mencari Y1 kita tinggal substitusikan aja teman-teman. Nilai X-nya kita substitusikan ke dalam persamaannya. Terserah mau gunakan persamaan mana teman-teman. Jadi persamaan kali ini saya merasa persamaan yang ini lebih mudah ya teman-teman. Maka kita substitusikan Y sama dengan min X kuadrat. Tadi nilai X-nya sama 3, Y sama dengan min 3 kuadrat. Ingat ya teman-teman, yang 3 ini, yang min ini milik bersama, bukan milik si X ya teman-teman. Jadi kita dalam kurungkan Y sama dengan min 9, karena si min ini milik bersama teman-teman, bukan milik si X. Nah, setelah itu kita sudah mendapatkan nilai Y1 berapa, YX1 berapa. Jadi kita tinggal masukkan ke dalam rumus teman-teman. Rumusnya sebelumnya kita sebutkan Y min 1 dalam kurung sama dengan MX min X1. Nah, kita sudah dapat ini teman-teman angka-angkanya yang diperlukan. Ya, kita tinggal masukkan saja. Y min Y1 tadi min 9 sama dengan MX min 1 ya teman-teman. Jadi X yang kita gunakan itu yang tidak ada variabelnya teman-teman. Jadi min 6 X min X nya tadi ada 3. Nah setelah itu kita masukkan lagi teman-teman. Ini min kali min sama dengan positif, Y tambah 9 sama dengan min 6X tambah 18. Jadi setelah ini kita pindah ruaskan semua ke kiri biar ini jadi positif ya teman-teman. Y kita susun bagus saja ya teman-teman. Langsung 6X tambah Y tambah 9 min 18 sama dengan 0. Maka 6X tambah Y kurang 9 sama dengan 0. Jadi kita dapatkan rumus fungsi persamaan garis singgungnya adalah 6X tambah Y min 9 sama dengan 0. Jadi dari soal persamaan parabola Y sama dengan min X kuadrat yang sejajar dengan garis X, 6X tambah Y min 3 adalah 6X tambah Y min 9. Sekian dari saya, terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.